Selamat datang lagi nih di pembahasan mendalam kita. Eh, Anda kan udah berbagi materi menarik ya soal bangun kekayaan di Fastland. Nah, kita mau fokus ke satu bab yang menurut saya krusial banget. Bab 32, Perintah Kendali. Betul. Intinya sih kalau mau beneran ngebut di jalur cepat ini, kendali penuh atas bisnis itu ya mutlak hukumnya, gitu kan? Persis. Sumber ini tuh nekenin banget soal itu. Kalau kita nggak pegang kendali, ya kita jadinya cuma numpang istilahnya. Bukan jadi pengemudi yang nentuin arah. Hmm, Jadi, yuk kita dalami nih, apa sih sebenarnya makna perintah kendali ini menurut bab 32? oke, sip. Mari kita bedah ya. Bab 32 ini kan pakai analogi yang lumayan gamblang ya, ada pengemudi versus penumpang. Atau malah dibilang hitchhiker. Iya, iya. Penumpang ini ya mungkin bisa aja dapat tumpangan, nyampe ke tujuan, dapat uang saku dikit lah. Tapi yang punya kuasa penuh ya si pengemudi. Dia yang pegang kendali mobilnya, potensi untung gedenya juga di dia. Benar. Nasib si penumpang ya tergantung banget sama si pengemudi. Nah, itu dia. Analogi ini jadi dasar argumen di bab itu. Pengemudi itu yang bangun aset, bangun sistem. Penumpang, ya cuma ikut aja dalam sistem yang udah ada. Oke. Jelas beda banget kan potensi finansial sama tingkat otonominya. Nah, ketergantungan si penumpang ini nih, itu titik krusialnya. Nah, ngomongin ketergantungan, contoh paling ngeneng yang diangkat di bab 32 buat ngejelasin pelanggaran perintah kendali ini kan model bisnis network marketing ya? Atau MLM. Gimana tuh argumennya? Ya, argumen utamanya gini. Dalam struktur MLM yang umum ya, kita sebagai anggota itu sebenarnya nggak punya kendali fundamental. Gitu. Nggak punya kendali fundamental. Maksudnya, Ya, kita nggak ngontrol produk yang dijual kan? Terus kita juga nggak bisa nentuin harga jualnya. Bahkan struktur kompensasinya pun bisa diubah seenaknya sama perusahaan induk, si pengemudinya itu. oh, jadi maksudnya aset yang kayaknya kita bangun susah payah, misalnya jaringan downline gitu, itu sebenarnya nggak sepenuhnya milik kita ya? Kayak Ya, rapuh gitu. Tepat sekali. Itu dia resiko utamanya yang digarisbawahi sumber ini. Perusahaan MLM kan dia yang bikin dan ngendaliin sistemnya. Ya. Dia bisa aja nekan tombol kapan aja, ganti aturan main, ganti produk, potong persentase komisi, kayak cerita temennya si penulis di buku itu kan? Ah, iya, iya. Yang diceritain itu ya? Nah itu, penghasilan yang udah dibangun capek-capek, bisa hilang gitu aja dalam semalam. Cuma gara-gara aturan dari pusat berubah. Ini udah bukan soal jago atau enggaknya kita lagi, tapi soal siapa yang pegang kendali sistemnya. Wah, pengalaman teman penulis itu jadi pengingat keras ya. Kalau bangun di atas tanah orang lain tuh risikonya gede banget. Tapi apa prinsip kendali ini cuma relevan buat MLM aja nih menurut bab 32? Atau ada jebakan penumpang lain yang perlu kita waspadai juga? Oh, nggak cuma MLM. Prinsipnya ini jauh lebih luas loh. Coba pikirin deh model bisnis lain yang sangat tergantung sama satu platform luar aja. Contohnya gimana tuh? Misalnya bangun seluruh tokoh kita cuma di satu marketplace online, atau jangkauan bisnis kita tuh ngandelin banget algoritma satu media sosial tertentu. Oke, oke. Nah, kalau platform itu tiba-tiba ganti kebijakan, atau algoritmanya berubah drastis, atau amit-amit akun kita disuspend gitu aja. Seberapa banyak sih kedaulatan bisnis kita yang tersisa? Wah, iya juga ya. Nah, itu juga bentuk resiko jadi penumpang. Nasib kita jadinya ya sangat dipengaruhi keputusan pihak lain. Jadi intinya bukan cuma soal model bisnis kayak MLM gitu ya, tapi lebih ke prinsip ketergantungannya itu sendiri, gitu ya. Tepat. Harus waspada sama tiap situasi di mana variabel kunci sukses kita, pendapatan, pertumbuhan, akses pasar, itu bisa diutak-atik gitu aja sama pihak lain. Ini jebakan penumpang yang kadang nggak kelihatan ya. Betul banget. Intinya itu soal otonomi, soal kepemilikan sejati atas mekanisme bisnis kita. Nah, terus, apa artinya ini buat kita semua secara praktis? Ya, gimana nih aplikasinya? Ya, pas kita lagi ngeevaluasi peluang bisnis nih, entah itu afiliasi, lisensi, waralaba, atau model digital lainnya, pertanyaan mendasar dari perintah kendali ini adalah, siapa sih yang benar-benar megang tuas kendalinya? Oke. Seberapa jauh kita bisa nentuin arah, nentuin produk, harga, pemasaran, dan ya keberlanjutan jangka panjangnya. Itu yang penting ditanyain. Pertanyaan krusial banget, kayaknya mesti selalu ditanyain ya.
Jadi kita ini lagi bangun rumah di atas tanah sendiri yang ada sertifikatnya. Atau cuma numpang diriin tenda di lahan sewaan yang sewaktu-waktu bisa diusir pemiliknya. Hahaha, iya analoginya gitu. Memastikan kita jadi pengemudi, bukan cuma penumpang. Itu intisari bab 32 ini ya. Ringkasnya ya gitu, perintah kendali itu intinya mastiin kita duduk di kursi pengemudi. Pegang setir bisnis kita sendiri, sumber ini negesin banget kendali itu fondasi vital buat bangun kekayaan yang signifikan dan awet di jalur cepat. Tanpa kendali itu, ya sebagus apapun potensi awalnya, posisi kita tetap rentan, jadi penumpang aja. Oke, jadi sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda yang dengerin di rumah. Waktu nimbang-nimbang peluang bisnis yang kelihatannya wah banget. Coba deh dipetain dulu. Seberapa panjang sih rantai kendalinya dari keputusan penting sampai ke tangan Anda? Nah, itu dia. Terus tanya ke diri sendiri. Potensi untungnya sepadan nggak sih sama risiko kehilangan kendali itu? Itu mungkin yang perlu direnungkan ya.